warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau belajar apa? Nah, benar sekali. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, materi tentang kalimah thayyibah alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajarannya, kira-kira ada yang tahu nggak apa arti dari kalimah thayyibah alhamdulillah? Ada yang tahu nggak ya? Nah, benar sekali. Kalimah thayyibah alhamdulillah mengandung arti segala puji bagi Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah thayyibah alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajarannya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran materi kalimah thayyibah alhamdulillah ini yaitu yang pertama, siswa dapat menghafal kalimat thayyibah alhamdulillah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti kalimat thayyibah alhamdulillah. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan waktu yang tepat dalam membaca kalimat thayyibah alhamdulillah. Dan yang keempat, siswa mampu membiasakan kalimat thayyibah alhamdulillah. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar materi tentang kalimat thayyibah alhamdulillah beserta artinya, kemudian waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, dan hikmah membaca kalimat thayyibah alhamdulillah. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Coba diperhatikan ya. Nah, di sini ada gambar seorang dokter dan seorang pasien yang sedang sakit, di mana dokter ini memberikan napas buatan untuk pasien tersebut. Nah, dari gambar ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita selalu memanfaatkan oksigen tetapi kita tidak pernah membayarnya? Coba ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nah, benar sekali. Ketika kita selalu mendapatkan oksigen tanpa harus membayarnya, nah kita itu harus mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah sebagai rasa syukur atau rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Untuk menguasai materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kemudian nanti disampaikan hasil diskusi tersebut melalui presentasi ya. Dan ketika presentasi, kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Contohnya, manusia bisa bernapas. Bernapas itu menghirup ya oksigen. Sedangkan oksigen itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, tanpa biaya, dan itu gratis. Jadi manusia itu hanya tinggal memanfaatkannya saja. Coba bayangkan saja, jika seandainya manusia harus membayar setiap kali ingin menghirup oksigen, berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap menghirup oksigen? Tentu sangat banyak. Nah, dari itu kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih atas nikmat oksigen yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluarkan biaya. Nah, belum lagi nikmat jasmani dan rohani yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita bisa melihat dengan baik, kemudian kita masih bisa menikmati makanan dengan lezat, kemudian kita diberikan telinga untuk mendengar, kemudian kita diberikan kaki untuk bisa berjalan, dan sebagainya. Kemudian selain itu, kita diberikan akal untuk berpikir dan pengetahuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah,
Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut. Di sini Ibu ada sebuah gambar. Nah, coba ya dilihat. Ini. Lihat kan? Ini gambar apa? Nah, iya benar. Ini adalah gambar orang yang sedang diinfus atau orang yang sedang sakit. Ketika kita melihat orang yang sedang sakit seperti ini, namun kita sedang sehat, coba apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu nggak? Itu nggak? Nah, iya benar. Jadi ketika kita sedang sehat, namun kita melihat orang sedang sakit, yang harus kita lakukan adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita. Kenapa harus bersyukur? Nah, jawabannya karena ketika orang sakit, tentunya nikmat sehat sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang sakit, rasa nafsu makannya juga pasti akan berkurang. Kemudian akan rasa pahit, dan sebagainya. Sedangkan kita jasmaninya yang sehat, kita masih bisa menikmati makanan yang lezat, bahkan nafsu makan pun bertambah. Iya apa enggak? Iya, karena ketika kita sedang sehat, tanpa kita sadari Allah telah memberikan banyak nikmat kepada orang yang sehat. Namun sebaliknya, banyak orang yang kurang mensyukuri atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang akan merasakan kehilangan nikmat sehatnya ketika orang tersebut merasakan sakit. Nah, maka dari itu ketika kita sedang sehat, sebelum datangnya sakit, kita harus banyak-banyak membacakan kalimat thayyibah alhamdulillah sebagai rasa ungkapan syukur, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Selain sebagai rasa syukur, bacaan alhamdulillah berisi kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ada orang lain yang memberi pujian kepada kita, kita harus mengembalikannya kepada Allah. Karena yang berhak mendapatkan pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh manusia itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, manusia tidak pantas mendapatkan pujian, yang pantas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, yaitu yang pertama, ketika mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu kan datangnya dari Allah, maka kita itu harus mengembalikannya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukurinya. Nah, mensyukurinya itu dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ketika kita terhindar dari musibah. Mengapa waktu tersebut tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah? Karena ketika kita terhindar dari musibah, secara tidak langsung Allah itu masih sayang sama kita, sehingga Allah itu menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Dan untuk mensyukurinya, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari musibah. Yang ketiga, ketika kita mendapat kabar gembira. Kabar gembira itu kan datangnya dari Allah. Dan ketika kita mendengar kabar tersebut, pasti hati kita akan merasa bahagia ya. Nah, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengucap kalimat thayyibah alhamdulillah. Yang keempat, ketika selesai melakukan pekerjaan. Dan yang kelima, ketika kita selamat sampai tujuan. Misalnya ketika kita dalam perjalanan jauh, kan kita tidak tahu ya kita bakal selamat atau tidaknya, dan bahkan dianjurkan kita itu harus memperbanyak berdoa agar kita selamat sampai tujuan. Nah,
Dan pada akhirnya ketika kita selamat sampai tujuan, secara tidak langsung berarti Allah itu telah melindungi kita dari bahaya-bahaya sehingga kita selamat sampai tujuan. Nah, oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Kemudian yang terakhir nomor 6, yaitu ketika kita membaca wirid selesai sholat fardu. Adapun hikmah setelah membaca kalimat thayyibah alhamdulillah yaitu yang pertama, dapat memberatkan timbangan amal kebaikan. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Dan yang keempat, terhindar dari sifat sombong. Dari pertemuan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat thayyibah alhamdulillah mengandung arti segala puji bagi Allah. Kalimat thayyibah alhamdulillah diucapkan ketika kita waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah yaitu yang pertama, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika terhindar dari musibah. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan kabar gembira. Yang keempat, ketika kita selesai melakukan pekerjaan. Yang kelima, ketika selamat sampai tujuan. Dan yang keenam, ketika wirid selesai sholat fardu. Adapun hikmah setelah membaca kalimat thayyibah alhamdulillah yaitu yang pertama, dapat memberatkan amal timbangan kebaikan. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Dan yang keempat, terjauh dari sifat sombong. Pesan dari guru, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kecil maupun nikmat besar, sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Dari materi pembelajaran hari ini, kira-kira sudah paham semua belum? Alhamdulillah kalau sudah semua. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui apa itu kalimat thayyibah alhamdulillah dan kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah serta apa hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, sebaiknya kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita terhindar dari sifat sombong. Karena dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, kita akan tersadar bahwa apa yang dimiliki oleh kita itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa bersama. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.